Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Dwi kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Pak Dwi hari ini akan melakukan coaching. Ya Bu, rencana hari ini saya akan melakukan coaching. Oke, baik ya. Sebelum Pak Dwi melaksanakan coaching, kita akan diskusi terlebih dahulu nih Pak ya, terkait rubrik penilaian yang akan nantinya saya amati dalam coaching Pak Dwi ya. Tentunya Pak Dwi juga udah bisa memahami nih bahwa dalam proses coaching ini kita ada prinsip-prinsip coaching ya Pak ya. Pertama juga ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu, kompetensi-kompetensi yang harusnya Bapak kembangkan itu adalah kesadaran penuh, present ya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach ya Pak ya, dengan teknik rasa. Jangan lupa juga Pak Dwi bisa menerapkan alur delta ya, dengan Bapak bisa menanyakan tujuan terlebih dahulu, kemudian identifikasi, menyusun rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab dari coaching tersebut. Baik Pak Dwi nih, saya ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan ke Pak Dwi ya. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana sih yang ingin Pak Dwi kembangkan ya? Baik, untuk nanti rencana saya akan coaching ya, ada pun beberapa kompetensi yang mungkin saya akan kembangkan ya. Yang pertama itu terkait kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif, dan saya pun juga harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu. Baik. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nih ya. Baik. Dalam coaching Bapak nih. Oke, dari 3 kompetensi tersebut, yang mana sih yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Ya, mungkin dari ketiga kompetensi tadi ya, supaya mungkin lebih mendetail, sebenarnya sih pengen semuanya ya, cuman saya mengambil salah satunya aja, yaitu kompetensi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Mungkin dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, semua curahan pendapat si coach akan tersampaikan ke saya, seperti itu. Baik. Nah, jadi Pak Dwi ini harapannya ingin ini Pak ya, lebih meningkatkan lagi, yang spesifiknya ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot agar si coach ini bisa lebih mencurahkan pendapatnya lagi gitu Pak ya. Oke. Nah, pertanyaan ketiga nih Pak nih, terakhir nih ya, perihal indikator ketercapaiannya. Kira-kira tolak ukur bagaimana sih yang Pak Dwi tuju? Ya, indikator yang pernah saya baca di buku tentang coaching itu kan, indikator coaching itu memiliki alurnya namanya tirta ya. Jadi kita harus coaching itu dengan alur tirta, yang mana alur tirta ini akronim dari tirta tujuan ya, kemudian kita harus bisa mengidentifikasi masalah juga, kemudian kita harus bisa tahu rencana aksinya, dan yang terakhir bagaimana tanggung jawab seorang coach tersebut. Oke, baik, mudah-mudahan coaching Bapak yang akan segera Bapak lakukan ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Oke, baik, saya tutup, nanti kita akan pertemuan setelah pasca ini Pak ya, coaching ya. Ya, baik. Ya udah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kabar keluarga bagaimana? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya baik. Bu Maya ya, minta waktunya sebentar ya, kita ngobrol ya, sebenarnya biar ngobrol bareng gitu kan, supaya memang nanti kalau ngobrol berdua kan saya tahu gitu apa sih yang akan Ibu curhatin. Yang pasti seorang Bu Guru nih pasti banyak nih yang Ibu pengen curahkan, gitu benar Bu? Iya betul sekali Iya. Pak. Mungkin memang tepat sekali kita ketemu kali ini. Akhir-akhir ini memang ada sesuatu yang membuat saya kurang bersemangat nih Pak ketika mengajar. Kenapa tuh Bu, boleh tahu?
Boleh dicurahkan, iya. maksudnya saya berharap nih semua curahan Ibu dicurahkan ke saya gitu ya. Iya, Boleh Pak. cerita Bu. Jadi di salah satu mata pelajaran matematika, karena di SD itu kan matematika itu salah satu mapel wajib yang ada. Nah itu satu minggu itu 2 kali, di hari Senin dan Rabu. Nah sedangkan ada salah satu murid saya itu setiap mata pelajaran matematika itu dia nggak masuk kayak gitu. Oh, nggak masuk. Kenapa tuh Bu? Kalau boleh tahu kenapa nggak masuk kira-kira? Nah, pertama saya bertanya ke orang yang bersangkutan. Ketika saya tanya, kok kamu ketika jam matematika jarang masuk sih, hari Senin dan hari Rabu pasti aja nggak ada di kelas. Dia jawab katanya, oh matematika itu ngebosenin Bu, bikin jenuh katanya. Jadi apa yang dijelaskan nggak masuk kayak gitu Pak. Oh, jadi terkait pelajaran matematika dia nggak pernah masuk, ternyata bosen gitu ya. Waduh, buat juga nih ya Bu ya, anak-anak gitu ya. Kalau boleh tahu ngajar kelas berapa Ibu? Kelas 5. Kelas 5 ya, iya baik. Oh, jadi itu hanya satu orang aja? Iya. Apa hampir beberapa orang gitu yang mungkin tidak masuk, atau cuma salah satu orang aja? Jadi ada memang salah satu orang Orang aja. saja ya. Tapi baik. walaupun salah satu orang itu kan mereka itu murid saya gitu ya Pak ya. Jadi baik. saya ngerasanya, aduh ini kenapa ya kayak gitu. Iya baik. Nah itu ya tadi terkait ya masalahnya ya matematika hanya 2 jam ya, apa 2 kali tadi ya, dalam seminggu gitu kan. Kemudian ya anak ini kenapa nggak masuk gitu, ternyata pelajarannya menjenuhkan, membosankan gitu ya. Baik, kalau misalkan Ibu PD ini kira-kira memang kalau diskalakan ya dari skala 1 sampai, dari skala 10 sampai 100 lah, Ibu ini kira-kira untuk mengajar matematika udah dalam skala berapa sih? Menurut saya sih masih 70 sih 70 ya, iya ya 70 ya. Baik. Nah, kalau boleh tahu juga ya, tadi kan masalah Ibu sudah terucapkan gitu kan ya. Punya nggak sih Bu kira-kira tadi masalah seperti itu? Kira-kira bagaimana Ibu mau mengatasi anak ini supaya nanti kembali lagi gitu loh, supaya dia emang semangat belajar lagi gitu Bu? Iya. Jadi hal yang terpikirkan ketika anak murid saya menjawab seperti itu, oh berarti selama ini saya mengajarnya ya gitu-gitu aja, jadi anak tuh jenuh, bosan kayak gitu. Jadi saya punya rencana nih ke depan, saya mau pembelajaran matematika itu disisipkan digitalisasi kayak gitu Pak. Jadi misalkan saya merancang modul ajar berbasis digital, kemudian menampilkan video pembelajaran kayak gitu Pak. Jadi membuat anak tertarik gitu, nggak mudah jenuh atau bosan pada pembelajaran matematika. Baik, wah strateginya sudah bagus sekali ya Bu ya. Jadi dari masalah tadi yang timbul gitu kan, Ibu sudah punya strategi lagi gitu kan ya, bagaimana memang tadi pelajaran matematika supaya tidak jenuh, membuat digitalisasi dalam pelajaran matematika ya. Ya bagus Bu, lanjutkan terus ya Bu ya. Memang kita mengajar anak itu penuh tantangan, jadi Ibu sendiri nih harus punya strategi A, B, dan C sampai Z. Jadi jangan sampai kita kalah strategi gitu ya. Dari mungkin yang tadi Ibu sudah lakukan strategi, kira-kira nih kapan itu Bu rencana tadi akan Ibu laksanakan? Secepatnya Pak. Secepatnya ya. Karena pada saat ini saya sedang proses pembuatan. Mudah-mudahan 1-2 hari ini selesai dan bisa langsung digunakan pada pembelajaran matematika. Baik. Oke, secepatnya ya. Mudah-mudahan secepatnya ya, supaya memang nggak bosan juga ya ke anaknya gitu. Nah, mungkin ini sedikit kira-kira dalam menyusun strategi tadi yang Ibu lakukan ya. Ada nggak sih apa ya istilahnya orang-orang yang di samping Ibu gitu loh yang bisa membantu supaya strategi Ibu ini berjalan gitu Bu? Tentunya banyak ya Pak ya, terlibat gitu ya. Kepala sekolah mendukung penuh dalam pembelajaran digitalisasi ini gitu. Jadi
kepala sekolah itu memberikan akses seperti kasih pinjam laptop, proyektor, iya. kayak gitu Pak. Baik, berarti sudah kolaborasi lah ya Bu ya. Jadi dengan Kemseknya pun sudah mendukung, apalagi mungkin dengan guru-guru yang lain gitu kan ya, karena memang kan ya Bu harus berkolaborasi lah, tidak bisa sendiri seperti itu. Baik, mungkin itu Bu obrolan kita hari ini ya, mudah-mudahan tadi apa yang Ibu rencanakan ya, kira-kira nih ketika nanti strategi Ibu berjalan, harapan Ibu strategi Ibu berjalan itu pengen berapa persen sampai ke anak-anak? Tentunya pengennya 100% Pak. Jadi ya. pembelajaran berjalan lancar, murid saya juga jadi rajin ke sekolah kayak gitu. Baik, pengen 100% ya, insya Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan semua yang akan Ibu rencanakan ya, dari masalah tadi sudah diungkapkan dengan strategi, semuanya akan berjalan lancar di kemudian hari atau secepatnya yang tadi Bu akan rencanakan gitu ya Bu ya. Mungkin itu aja Bu obrolan kita hari ini ya. Mudah-mudahan Bu Maya tetap terus semangat untuk mengajar anak-anak, tidak bosan ya. Sukses buat Bu Maya dan buat anak-anaknya juga ya Bu ya. Iya. Oke, kita tutup saja, kita lanjut nanti di obrolan-obrolan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Oke, baik. Ya. Tadi udah melakukan coaching Pak Dwi? Alhamdulillah sudah ya. Gimana nih? Lancar gak? Ya lancar lah Bu. Kita Alhamdulillah ya. ngobrol bareng tadi. Baik, tadi saya sudah mengamati apa yang Pak Dwi sudah coaching tadi ya sama Bu Maya ya, Dwi. Namun sebelum ada yang beberapa yang ingin saya sampaikan, ada juga yang beberapa yang ingin saya tanyakan nih ke Pak Dwi terkait dari hasil coaching Pak Dwi tadi. Baik. Oke. Nah, apa sih yang tadi Bapak udah lakukan, juga indikator ketercapaian saat coaching Pak Dwi, apakah menurut Pak Dwi sendiri nih ya, itu udah tercapai atau belum? Oke, baik. Ya untuk indikator tadi ketercapaian yang saya rasa tadi saya lakukan ya, sudah saya coaching ya kan. Terkait coaching tadi insya Allah sudah sesuai dengan alur tirta Bu, yang pernah saya pahami, yang pernah saya baca gitu kan. Bahwasannya coaching itu jangan lepas dari alur tirta ya. Jadi tadi saya sudah menanyakan tujuannya juga, sudah mengidentifikasi masalah, kemudian sudah tahu rencana aksi ke depannya terkait strategi, dan yang terakhir tanggung jawab dari si coach tersebut. Oke, gitu. Baik ya. Tadi sependapat juga ya Pak ya, dari apa yang tadi saya amati, Bapak memang benar-benar sudah sesuai nih Pak ya dengan alur tirta. Terus juga Bapak memang sudah menjadikan coach ini sebagai mitra Bapak gitu ya. Jadi apa yang tadi pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah Pak dilontarkan ke coach ini benar-benar mengalir begitu aja gitu Pak ya. Sehingga kayaknya coach ini bisa melepaskan nih apa yang memang diresahkan tadi apa ya, keterkaitan dengan pembelajaran matematika yang memang dirasa sama Bu Maya ini sangat membosankan gitu Pak ya. Jadi strategi yang ingin dimunculkan Bu Maya juga benar-benar Pak Dwi ini bisa mengajak, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Maya sendiri bisa memberikan strategi yang memang dia bisa rencanakan gitu Pak Dwi ya. Nah, selanjutnya dari apa yang memang sudah Pak Dwi tadi coaching yang sudah Pak Dwi sampaikan berdasarkan alur tirta, kemudian siapa yang juga Pak Dwi memang sudah merasa ingin masuk ke akhirnya gitu Pak ya. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Dwi kembangkan gitu, yang dirasa Pak Dwi ini kayaknya nih belum Pak Dwi miliki gitu. Mungkin ya tadi kedepannya mungkin saya akan mengembangkan ya, mungkin tadi hanya beberapa kompetensi yang saya ambil gitu kan ya. Kedepannya saya akan mengembangkan kompetensi mungkin lebih ke mendengarkan aktif gitu Bu ya. Jadi saya harus benar-benar jadi seorang curahan pendapat gitu kan. Karena mungkin
banyak ngobrol ke saya gitu ya, mudah-mudahan masalah yang timbul tahu dan si coach pun bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Alhamdulillah ya Pak Dwi ya. Hasil coachingnya luar biasa nih apa yang sudah Pak Dwi sampaikan. Mudah-mudahan dari coachingnya juga bisa mendapatkan merasa terselesaikan Pak Dwi ya masalahnya ya. Iya. Ya baik, dari sini sudah semua ya Pak Dwi ya. Saya amati, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kedepannya Pak Dwi juga bisa melaksanakan coaching jauh lebih baik lagi. Baik. Dan apa yang Pak Dwi ingin kembangkan selanjutnya bisa Pak Dwi terapkan untuk praktek coaching selanjutnya ya Pak Dwi Baik ya. Ibu. Baik, Pak Dwi, saya akhiri ya Pak Dwi ya. Ya, baik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nakma. Waalaikumsalam Bu Maya. Ya, berdasarkan yang saya dengar, Bu Nama akan melakukan proses coaching, betul? Iya Bu, benar. Ya. Nah, sebenarnya sebelum melakukan proses coaching, hari ini kita mau diskusi nih terkait rubrik penilaian yang akan digunakan pada saat proses coaching. Nah, yang pertama itu sebenarnya apakah sudah sesuai aturan atau alur kita sudah apa belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot nih kepada coach. Nah, lalu dilihat juga nih nanti bagaimana coach itu menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Nama. Nah, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Bu ya. Yang seperti yang kita tahu, prinsip coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Yang pertama itu, sebenarnya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti? Jadi untuk proses coaching nanti, saya ingin kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, kemudian ada presentnya Bu ya, mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, sebenarnya kompetensi mana yang lebih spesifik ingin diobservasi? Secara keseluruhan sih saya mungkin akan lebih mengembangkannya itu pada memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu ya. Jadi ingin menggali apa sih yang menjadi keresahan dari coach. Oke, baik. Nah, satu lagi nih pertanyaannya, sebenarnya indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching nanti? Baik, jadi sebenarnya saya ini nanti ingin memberikan coaching ini secara runtun gitu Bu. Jadi berdasarkan alur kita yang memang sudah dipelajari juga Ibu ya. Saya juga ingin menetapkan tujuan di awal, kemudian mengidentifikasi apa aja yang akan saya tanyakan, kemudian mengajak coach ini untuk bisa memberikan rencana aksinya, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab dari coach. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan pada saat proses pelaksanaan coaching nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Dwi, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Keluarga gimana Pak Dwi, sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu. Alhamdulillah ya. Senang banget nih ya bisa ketemu lagi nih sama Pak Dwi buat kita ngobrol-ngobrol bareng nih ya Pak ya. Oke, untuk pertemuan kita kali ini nih Pak nih, apa sih yang ingin Bapak sampaikan? Apa sih yang akan kita obrol-obrolin Pak? Baik, kalau misalkan tadi gunanya apa yang pengen saya obrolin, ya pasti banyak tuh yang pengen saya obrolin. Terkait memang evaluasi saya selama kurang lebih setengah semester ini, bagaimana sih cara mengajar saya, bagaimana saya dengan teman-teman dan lain sebagainya, terutama sih dalam masalah ya pembelajaran KBM di kelas. Itu apakah saya sudah baik
atau masih biasa saja atau bagaimana. Makanya ini saya perlu banyak ngobrol nih dengan ibu kan, ya syukur-syukur bisa ngobrolnya setiap hari gitu. Baik ya Pak Dwi, berarti Pak Dwi ini ingin ngobrol-ngobrol terkait tentang evaluasi bagaimana Pak Dwi ini dalam mengajar gitu Pak ya. Oke, dari percakapan kita nih Pak, apa sih yang ingin Bapak dapat nanti di akhir dari percakapan kita? Ya, saya sih berharap dalam percakapan ini saya bisa menjadi lebih baik lagi gitu kan ya, terkait saya mengajar di kelas maupun di luar kelas gitu kan. Kemudian bagaimana hubungan saya dengan guru-guru dan lain sebagainya. Yang pasti kan saya di sekolah kami ini, sekolah saya yang saya jadikan sudah menerapkan kurikulum Merdeka Bu gitu kan ya, kurikulum yang terbaru nih gitu kan ya, baru 1 tahun. Apa sih sudah benar belum sih sesuai penerapannya seperti itu. Intinya sih apa yang saya sudah ajarkan ke anak-anak itu sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka seperti itu. Oke, baik ya. Berarti di sini Pak Dwi ini ingin lebih baik lagi dalam mengajar, kemudian juga terkait dengan kurikulum yang terbaru saat ini gitu Pak ya. Nah, dari apa yang tadi Pak Dwi sampaikan ya Pak ya, menurut Pak Dwi ini untuk lebih baik lagi mengajar itu, yang baik mengajar itu seperti apa ya Pak ya? Baik, untuk mengajar lebih baik yang pasti kan kita menggunakan kurikulum yang terbaru gitu kan ya. Yang pasti kan kita harus tahu juga pola bagaimana mengajar dalam ranah kurikulum Merdeka itu. Yang saya tahu kan kurikulum Merdeka itu kan berpusat atau berfokus pada murid gitu Bu. Jadi mengajarnya ya sesuai dengan keadaan murid yang sekarang ya, yang pernah saya pelajari di kurikulum Merdeka. Makanya kan itu harapan saya. Jadi intinya saya mengajar itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau berpusat sama murid seperti itu. Oke, baik. Jadi keterkaitan dengan kurikulum Merdeka, Pak Dwi ingin menyesuaikan pengajaran Pak Dwi, pembelajaran ini disesuaikan dengan murid gitu Pak ya, yang lebih ke berpihak pada murid. Nah, menurut Pak Dwi sendiri ini ya, dari skala 1 sampai 10, menurut Pak Dwi ini ada di angka berapa nih Pak? Posisi yang di mana nih? Kalau di skala ini pengennya 100 ya, Pak. Cuma kan sama manusia kan gak ada yang sempurna gitu kan ya. Tapi saya sih berharap harus ada evaluasi setiap saya atau 1 tahun atau setengah semester. Kalau diskalakan mungkin saya baru sekitar 75 lah Bu, sekitar segitu. Ya, luar biasa nih ya, Pak Dwi udah punya angka di angka 70 nih ya, untuk 75 untuk di ketercapaian Pak Dwi dalam memahami kurikulum Merdeka ya. Jadi Pak Dwi ini ingin lebih mengetahui lagi nih apakah sudah sesuai atau belum gitu Pak ya. Baik, capaian Pak Dwi dari angka 75 ini ingin di angka berapa nih Pak nih? Untuk Pak Dwi merasa yakin bahwa bisa lebih baik lagi gitu dalam memberikan pembelajaran. Nah, kalau misalkan pengen tercapai ya pengen jadi 100 ya. 100 ya Pak. 100, insya Allah 100. Amin, mudah-mudahan bisa nih Pak ya untuk mencapai di angka 100. Nah, dari target Pak Dwi ini kira-kira strategi apa nih yang akan Pak Dwi lakukan agar Pak Dwi sendiri ini bisa mencapai ke angka di 100 tersebut? Ya, baik, terkait strategi mungkin kan yang tadi sudah saya sampaikan ya, saya harus belajar sesuai dengan berpihak pada murid. Jadi kita harus tahu juga nih pola murid yang sekarang itu kan pola Gen Z, yang pasti dia tidak buta lah yang namanya digitalisasi. Makanya salah satu strategi yang saya akan kembangkan yaitu seluruh nanti pembelajaran itu ya saya akan digitalisasikan, karena memang kan karena penggunaan HP, penggunaan tab, penggunaan laptop dan lain sebagainya itu siswi itu ya mungkin sudah lebih pintar. Makanya bagaimana caranya kita supaya gadget-gadget itu tidak disalahgunakan tapi full di sekolah itu untuk pembelajaran. Jadi insya Allah dengan itu kan berarti kita sudah memahami karakter murid yang sekarang atau berpihak pada murid, tapi kita sesuaikan dengan apa yang
kita ajarkan saat ini itu dengan digitalisasi itu. Oke ya. Baik, berarti strategi dari Pak Dwi sendiri ini dalam mencapai ya Pak ya, mencapai kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi melalui digitalisasi ya Pak ya, dengan seluruh pembelajarannya ini Bapak mau untuk digitalisasikan gitu Pak ya. Baik. Kira-kira ukuran keberhasilannya, capaian keberhasilan Pak Dwi ini kira-kira akan berhasil sejauh mana nih Pak? Insya Allah sih saya sih optimis ya kalau untuk keberhasilan ya di angka 90 sampai 95 insya Allah akan berhasil gitu Bu. Oke, baik Pak Dwi ya. Dari apa yang tadi sudah Pak Dwi sampaikan dengan strategi, kemudian juga dari target keberhasilan yang Bapak memang sudah rencanakan, mudah-mudahan ini apa yang sudah Bapak rencanakan ini bisa berhasil nih Pak ya. Nah, kira-kira dalam pembelajaran ini siapa aja yang akan Bapak libatkan? Yang pasti saya untuk mengembangkan digitalisasi kan nggak sendiri ya. Kalau tujuannya atau yang berpihaknya udah pasti pihak kepada murid, yang pasti kan saya harus berkolaborasi yang pasti dengan guru ya, dengan teman guru, kemudian ya yang bertukar pikiran dengan sama-sama kombel gitu kan ya. Terus saya juga harus sering-sering juga browsing dan cari informasi di internet dan lain sebagainya supaya memang pembelajaran digitalisasi saya itu berhasil. Oke, baik. Nah, dari apa yang sudah Bapak harapkan, kemudian Bapak juga melibatkan beberapa rekan guru dan semua yang terlibat. Nah, di sini kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan apa yang memang sudah direncanakan? Sebenarnya sudah dilaksanakan sih kemarin ya selama setengah semester, kan ini evaluasinya saya dapat dari beberapa teman dan akan saya laksanakan kembali ya di semester berikutnya seperti itu. Oke, baik. Ya, terima kasih nih Pak Dwi ya. Berarti dari apa yang tadi udah kita sampaikan, apa yang sudah Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, kalau dari obrolan yang sudah kita obrolkan ya, saya sangat mencerahkan gitu kan, dalam artian ya mudah-mudahan kurikulum Merdeka ini ya sudah sesuai dengan apa yang saya lakukan di kelas ya, jadi berpihak pada murid, pelajaran digitalisasi, kemudian ya saya bisa kolaborasi juga dengan guru terkait digitalisasi ini seperti itu. Oke, baik. Jadi sudah ini Pak ya, sudah ada gambaran nih Pak ya. Insya Allah. Jadi apa yang harus Bapak lakukan, strateginya seperti apa. Mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa melakukan pembelajaran yang jauh lebih baik lagi ya Pak ya. Baik, insya Allah. Oke, baik, terima kasih Pak Dwi untuk obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak targetkan dan rencanakan bisa tercapai ya Pak ya kedepannya. Insya Allah. Kita udah di akhir sesi nih Pak Dwi ya. Mungkin kita bisa tutup aja ya Pak Dwi ya. Benar. Saya akan tunggu lagi nih di sesi selanjutnya nih obrolan sama Pak Dwi ini kira-kira strateginya ini sudah berhasil atau belum nih Pak ya. Oke, baik Pak Dwi ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nama. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nah, Bu Nama sudah melakukan proses coaching? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin dari proses coaching yang telah Ibu lakukan sebelumnya. Yang pertama itu, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching ini terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu capai? Oke, baik. Jadi saya sudah menerapkan ini Bu ya, memberikan beberapa pertanyaan bobot, kemudian juga mendengarkan secara aktif ya, juga menerapkan sesuai dengan alur berita yang memang sudah saya terapkan ke coach saya. Oke, memang sebetulnya setelah saya lihat proses coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Dwi, hal tersebut sudah memuat
sesuai yang Ibu rencanakan, seperti itu ya Bu. Nah, ada pertanyaan terakhir nih, sebenarnya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan di coaching selanjutnya? Mungkin saya akan mengembangkan ini ya Bu, kehadiran penuh. Jadi saat saya memberikan beberapa pertanyaan, kayaknya memang ada beberapa yang nggak fokus nih terhadap coachingnya ya. Mungkin itu yang akan saya kembangkan. Mungkin saya seharusnya juga ada mindfulness dulu untuk memberikan teknik stop dulu gitu, agar coaching saya ini lebih meningkatkan kesadaran penuhnya lagi saat saya coach. Baik, Bu Nama, saya ucapkan selamat ya sudah melakukan proses coaching dengan lancar dan sudah baik. Nah, mudah-mudahan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi nanti bisa terlaksana di coaching selanjutnya. Seperti itu ya Bu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Naya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Ya, baik Bu Maya. Yang saya dengar hari ini Bu Maya akan melakukan coaching ya? Ya betul sekali Bapak. Ya baik. Coaching dengan Bu siapa? Bu Nakma. Bu Nakma. Ya. Baik, ada sedikit obrolan dulu ya mungkin sebelum nanti Bu Maya melakukan coaching ya kan, terkait rubrik, terkait persiapan gitu kan ya. Jangan sampai nanti ketika kita coaching itu keluar dari apa yang sudah digarisbesarkan dalam coaching itu ya, yang perlu kita ketahui ya. Jadi terkait coaching itu kan memang yang pertama ya kita harus tahu bahwasannya alur coaching itu harus kita tentukan. Artinya yang dinamakan dengan alur tirta ya. Jangan sampai Ibu Maya ini tidak menggunakan alur tirta itu. Jadi kita tahu bahwa alur tirta itu singkatan dari tujuan, kemudian ada lagi mengidentifikasi masalah, kemudian ada lagi rencana aksi, yang terakhir nanti Ibu Maya akan tanggung jawab si coaching ini seperti apa. Jadi mohon Bu Maya nanti tidak mengesampingkan alur tirta tersebut ya. Kemudian Bu Maya juga jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu harus berbobot ya, supaya memang nanti potensi yang ada dalam diri coach itu tergali seperti itu ya. Dan nanti Bu Maya juga harus menanggapi sebaik mungkin ya, karena memang kita harus tahu prinsip coaching itu kan antara lain kita sebagai mitra gitu kan ya, kemudian proses kreatif dan maksimalkan potensi ya. Itu ya Bu Maya ya, itu untuk persiapan dan rubriknya. Mungkin sebelum nanti dimulai ada pertanyaan ini yang akan saya tanyakan ya, terkait nanti Bu Maya akan melakukan coaching ya. Yang pertama, kompetensi apa sih yang akan Bu Maya kembangkan saat nanti coaching terhadap Nakma? Baik Pak. Jadi beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching nanti yang akan saya lakukan. Yang pertama itu ada kompetensi kehadiran penuh, lalu selanjutnya ada mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik ya. Jadi lebih ada 3 ya tadi kalau nggak salah ya, ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot nih. Nah, dari ketiga ini nih saya boleh tahu kira-kira lebih spesifik yang mana Bu Ibu yang mau kembangkan dalam kompetensi itu? Dari ketiga kompetensi yang tadi saya sebutkan, saya sih lebih condongnya ke yang mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena menurut saya dengan kita mengajukan pertanyaan berbobot, kita dapat menggali potensi yang ada dalam coaching. Oke, baik. Jadi menanyakan pertanyaan yang berbobot ya. Yang terakhir mungkin dari indikator coaching, sebenarnya Ibu Maya, indikator yang seperti apa sih yang Ibu inginkan dalam nanti proses coaching berjalan itu? Dari indikator coaching yang akan saya lakukan ini, saya inginnya menggunakan sesuai alurnya gitu Pak, alur kita. Jadi saya bisa
mengetahui tujuannya dari coaching tersebut, lalu mengidentifikasi masalah, kemudian mengetahui rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, kemudian bentuk tanggung jawab seperti apa yang akan dilakukan oleh coaching. Baik. Oke, cukup mungkin saya bertanya ya. Mudah-mudahan tadi pertanyaan-pertanyaan saya bisa mendukung saat Ibu nanti melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti saat coaching lancar ya Bu ya. Silakan sesuai dengan tadi yang Ibu harapkan ya, kemudian sesuai dengan alur dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Bu ya dari saya ya, mungkin nanti kita akan ketemu lagi setelah Ibu melakukan coaching. Iya Pak. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nakma. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah. Sehat. Nah, sebenarnya kita ini ketemu ini apa sih yang akan kita bicarakan kayak gitu? Oke, baik Bu. Sebenarnya nih ada beberapa hal yang menjadi keresahan saya Bu ya. Oh iya. Kan kebetulan saat ini saya ini lagi ada pendidikan guru penggerak nih Bu ya. Jadi tuh biasanya nih saya benar-benar bisa sama anak-anak nih, kayak misalkan pembelajaran, kemudian juga di luar pembelajaran, di luar KBM ada kegiatan anak-anak. Nah, kali ini karena memang ada kegiatan guru penggerak ini saya kayaknya terbatas banget nih gitu Bu ya, waktu saya sama anak-anak. Jadi ya saya tuh nggak maksimal banget gitu, kayaknya anak-anak itu butuh saya tapi sayanya nggak ada gitu. Emang sebenarnya menurut Ibu yang maksimal itu seperti apa? Yang maksimal itu, jadi ketika saya memberikan pembelajaran, kemudian kayaknya tuh kehadiran penuh gitu Bu buat anak-anak gitu. Sementara ini tuh kadang saya suka memberikan setelah saya memberikan penjelasan, pemaparan, terus saya kasih ini, jadi kadang merusak konsentrasi aja saya gitu Bu, karena banyak tugas nih, terus kepikiran lah gitu kan, jadi harus saya ngerjain lah. Terus kadang-kadang nih ada kegiatan eskul tuh saya nggak bisa ngedampingin gitu, saya lebih di rumah, terus lebih ke fokus ke kegiatan saya ngerjain tugas gitu. Terus ada muncul juga kan, jadi saya nggak ada buat mereka gitu. Oh gitu ya. Sekarang coba Ibu jujur dengan diri sendiri. Menurut Ibu dari skala 1 sampai 10 nih, Ibu itu ada di posisi mana? Saya ngerasa saya ini ada di posisi 7 ya Bu ya. Saya bisa hadir di anak-anak itu kayaknya maksimal gitu saya. Ya, lalu capaian seperti apa yang Ibu pengen? Capaiannya tuh saya pengen sebenarnya ya namanya manusia Bu ya, harapan pasti tinggi nih, pengen ke target tuh ke 10. Maksudnya tuh meskipun saya sedang ada kegiatan guru penggerak ini gitu, tapi saya tuh nggak mengesampingkan anak-anak gitu. Saya tetap ada buat mereka juga gitu. Jadi kayaknya di manage waktu saya nih Bu, kayaknya tuh belum bisa ngebagi gitu anak-anak. Ya, berdasarkan tujuan yang telah Ibu tetapkan tadi, nah sebenarnya rencana apa yang Ibu susun nih agar tercapai? Pengennya tuh ya Bu, jadi saya itu pengen ngebagi waktu gitu. Misalnya ketika saya sama anak-anak, saya tuh nggak memikirkan tugas nih CGP saya nih. Terus saya juga pengennya tuh saya ngeliat juga nih, oh di UDT ini sampai ini gitu. Ketika saya ada misalkan asisten kelas atau misalnya di luar sama anak-anak, ini saya udah, kita yang sekarang lagi diadepin aja dulu gitu, yang harusnya saya kerjakan gitu, yang memang nanti bisa diselesaikan di rumah, entah itu apa malam atau memang saya tidak ada pembelajaran sama anak-anak, itu saya kesampingkan dulu gitu. Maksudnya biar saya tuh benar-benar ada kehadiran sama anak-anak. Oke, nah sebenarnya dalam rencana Ibu ini ada nggak sih orang yang paling berperan itu mendukung gitu rencana Ibu ini? Kalau dari pihak sekolah sih mendukung Bu ya. Terus anak-anak juga sebenarnya mereka memahami dengan kondisi saya yang sekarang sedang melakukan pendidikan gitu ya, sedang ada kegiatan pendidikan.
terus tanpa saya mungkin mereka bisa ngehandle gitu. Cuman kadang saya ngerasa aduh nggak maksimal gitu. Ya. Jadi sebenarnya kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana Ibu yang tadi sebutkan? Mungkin saya akan mengatur jadwal dulu, ngelihat jadwal. Terus saya juga pengen melaksanakannya ya secepatnya gitu, jangan sampai anak-anak tuh ngerasa nggak ada saya terus gitu, kehilangan saya gitu. Karena emang kegiatan yang memang banyak, terus mereka tuh terabaikan gitu ya. Apa yang Ibu telah sampaikan menurut saya sudah bagus ya Bu ya, bikin rencana agar anak-anak itu tidak terabaikan. Mudah-mudahan nanti kedepannya memang terlaksana apa yang udah Ibu rencanakan tersebut. Nah, pertanyaan terakhir nih, sebenarnya apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Dari obrolan yang kita udah obrolin Ibu ya, saya ngerasa kayaknya saya memang benar-benar harus menyusun jadwal, waktu, kemudian bisa memanage waktu lah gitu ya, agar jangan sampai bentrok gitu. Kalau misalkan emang ini benar-benar kegiatan CGPS seperti Lokakarya atau PI ini nggak bisa cancel gitu, jadi mungkin kegiatan yang memang di luar jam kerja ini yang akan saya handle dulu gitu kan ke anak-anak. Kita cari lagi waktu yang lain gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya Bu pertemuan kita hari ini. Nanti kedepannya kita bakal ketemu lagi nih. Saya pengen tahu nih, apakah rencana Ibu itu sudah terlaksana apa belum, kayak gitu ya Bu ya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Maya ya, tadi sudah melakukan coaching ya? Iya betul Pak, saya tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Nakma. Dengan Bu Nakma ya tadi sudah saya perhatikan juga, sudah cukup bagus gitu kan ya, bagaimana coachingnya terhadap Maya ya. Ini sedikit obrolan juga setelah Ibu Maya coaching tadi ya. Kalau boleh tahu ya, mungkin tadi apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator tercapaian yang Ibu inginkan? Nah, pertama itu saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot nih Pak. Jadi bisa menggali potensi dari coach saya. Kemudian saya juga sudah melakukan sesuai alur kita dengan menetapkan tujuannya coach, mengidentifikasi, lalu memaparkan rencana aksinya coach dan bentuk tanggung jawabnya seperti apa kayak gitu. Oke, baik. Jadi tadi alhamdulillah ya, indikatornya sudah Ibu lakukan semua ya. Jadi mulai tadi Ibu menanyakan pertanyaan berbobot, terus kemudian saat coaching pun sudah menerapkan yang namanya alur TIRTA ya. Bagus sekali Bu ya, mudah-mudahan dengan metode tadi yang Ibu lakukan, coaching itu akan berjalan dengan baik. Amin. Kemudian yang terakhir mungkin ya, terkait kompetensi yang tadi pastikan ada beberapa kompetensi yang sudah kembangkan ya. Kira-kira kompetensi apa lagi sih yang nanti mungkin next Ibu akan kembangkan dari kegiatan coaching ini? Ya, sebenarnya ada satu kompetensi yang ingin saya kembangkan di coaching selanjutnya, yaitu kehadiran penuh Pak. Karena memang saat melakukan coaching itu diperlukan agar kita itu bisa konsentrasi dengan apa yang telah disampaikan coach. Kita juga bisa memberikan istilahnya umpan balik yang memunculkan ide-ide dari coach tersebut. Ya baik ya, jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi di kehadiran penuh ya. Ya baik. Bagus Bu ya, nanti mudah-mudahan coaching saat ini yang kita lakukan bermanfaat semua ya. Kemudian next coaching pun tadi yang Ibu akan kembangkan lagi akan lebih baik lagi dari yang sekarang. Amin. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Semangat terus buat kita semuanya ya. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.